Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Pembacaan kali ini Mari tujukan bagi kamu Aries yang saat sekarang lagi berstatus single ya. Nah, di sini kita akan cari tahu energinya kamu dalam dunia percintaanmu. Berikut nanti kita akan intip-intip sedikit energi mantannya kamu saat ini ke kamu udah kayak gimana gitu ya. Dan untuk penutup pembacaan nanti kita akan cari tahu apakah akan ada asmara potensial baru untuk jadi kekasihnya kamu. Oke, tapi sebelum mari memulai seperti biasa, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ya ketika mendengarkan apa yang Mari coba sampaikan di sini. Oke lah, baik, langsung aja kita mulai. Gimana sih kamu dengan energi dunia asmaranya kamu? Oke ya, jadi saat ini tuh Mari lihat kamunya seperti yang lagi bener-beneran ingin punya tujuan move on dari si mantannya kamu gitu. Kamu berharap ketika kamu bisa move on dari dia, dianya itu tuh kayak merasakan kehilangan seseorang seperti kamunya ini gitu ya. Jadi kamunya itu tuh kayak yang merasa sakit banget gitu ya tadinya. Kamu ngerasa sakit banget dengan perpisahan sama mantannya kamu gitu ya. Nah, dan bentuk dari pembalasannya kamu kepada dia, menurutmu yang paling tertinggi caranya itu adalah kamu benar-benar bisa close buku, tutup cerita dengan si mantannya kamu ini gitu lah ya. Jadi kayak kamu itu tuh seperti orang yang menilai ya bagaimana dirimu dalam relationship bersama dengan dia ini tuh seperti seseorang yang sudah melakukan yang terbaik gitu ya. Jadi kayak ada kualitas dari dirimu yang kamu banggakan gitu ya. Dan kamu merasa bahwa ketika kamu bersama dengan dia, kualitas-kualitas baik dari dirimu ini tuh cukup banyak untuk bisa dia nikmati gitu ya. Jadi harapannya kamu ketika relationship ini tuh berakhir, dia telah kehilangan sesuatu yang berharga, sesuatu yang baik gitu ya, sesuatu yang istimewa dari hidupnya dia gitu. Jadi kamu kayak ingin melihat dia menyesal suatu saat nanti gitu ya. Kalau bisa nih dalam waktu dekat gitu. Kalau bisa ya hari ini juga kamu ingin kayak dapat tahu, dapat informasi valid gitu ya, bahwa dianya ini tuh sedang mengalami keterpurukan karena menyesali ya, menyadari gitu bahwa saat ini kamu sudah punya kehidupan lebih baik daripada ketika kamu bersama dengan dirinya gitu ya. Jadi pembalasannya kamu atas perpisahannya kamu sama si mantannya kamu ini, kamu lakukan dengan cara mengupgrade kah dirinya kamu gitu ya. Entah kamu semakin memperelok tampilannya kamu gitu ya. Kamu mendandani dirinya kamu menjadi layaknya seperti pemain film kah atau apakah namanya itu gitu ya. Saat ini ya kamu lagi bersolek, Mari lihat ya, kamu lagi bersolek gitu, kamu lagi ya ngebener-benerin biar tubuhmu jadi lebih atletis gitu ya. Beberapa barangkali ya kalian merubah penampilan ya, yang tadinya rambutnya pendek ini udah kamu mau panjangin gitu ya, yang tadinya panjang kamu pendekin gitu, yang tadinya mungkin rambutnya kamu warnanya hitam monoton gitu ya, kamu di sini tuh bisa kayak udah dah disemir aja nih rambut nih, diwarnain aja ya,
kamu bikin rambutnya kamu entah itu warna merah membara gitu ya. Jadi ya kamu ingin saat ini tuh memperlihatkan kepada dirinya gitu ya, bahwa ya kamu saat ini tuh lebih baik gitu. Kamu saat ini tuh lebih baik dan kamu sedang menggodok dirimu untuk menjadi lebih fenomenal lagi di masa depan. Nah, seperti itu ya. Jadi alih-alih memilih terpuruk ya, memilih untuk terus-menerus down dalam kondisi kamu telah berpisah dengan mantannya kamu ini gitu ya. Kamu alih-alih memilih kondisi menghancurkan dirimu sendiri, mari lihat kamu dengan cerdasnya ya. Kamu dengan cerdasnya justru sedang membentuk dirimu dengan versi terbaik yang mampu untuk kamu lakukan. Nah, seperti itu kalau mari lihat ya. Jadi kadang-kadang memang manusia itu tuh butuh pecutan kuat ya untuk mengupgrade diri gitu kan. Nah, ini seperti yang sedang kamu lakukan ini. Ya mungkin beberapa saat belakangan ini kamu tanpa kamu sadari kok kayak kamu stuck gitu dalam hidupnya kamu gitu. Sementara hukum kehidupan harus ada perubahan gitu ya. Nah, tapi tidak ada perubahan dalam hidupnya kamu belakangan hari ini, maka melalui kisah asmaranya kamu bersama dengan si dia, ini menjadi satu trigger ya bagi kamu untuk membangun dirimu menjadi versi terbaiknya kamu gitu. Karena kayak gimana pun dalam kehidupan kamu yang menjadi aktornya, yang menjadi aktrisnya, yaitu adalah dirinya kamu sendiri kan. Jadi ya hidupnya kamu itu tuh berkutat tentang dirimu sendiri sebenarnya gitu ya. Tapi ya mungkin sepanjang bersama dengan si dia, kamu menghilangkan dirimu. Yang ada dalam kehidupan ini tuh hanyalah dia saja gitu. Ya. Nah, jadi di situ tuh ada ketidakselarasan gitu ya pada hukum kehidupan. Makanya ya udah, yang membuat kamu jadi lupa pada dirimu sendiri ini tuh digeser oleh semesta keluar dari hidupnya kamu gitu ya. Itu dijadikan sebagai alasan untuk kamu sadar-sadar dirinya kamu kembali. Ada beberapa hal dari dalam dirimu itu tuh yang mengalami kemerosotan gitu ya, atau ya minimal di sana stuck gitu loh ya. Nah, jadi nggak bisa lagi nih kamunya dibiarkan berlama-lama dalam kondisi mengabaikan diri sendiri gitu ya. Nah, inilah momennya kalau mari lihat kamu sedang sadar gitu ya, walaupun kamu sebenarnya nggak ngerti gitu ya apa sih sebenarnya yang terjadi gitu, tapi ya di sini tuh kamu sudah, setidaknya kamu udah sadar bahwa kamu harus menjadi orang yang lebih oke lagi saat ini dan di depan sana gitu. Ya walaupun mungkin alasannya saat ini kamu mengupgrade diri kok agak-agak cemen gitu ya, hanya untuk bikin orang lain merasa menderita, merasa sengsara gitu. Tapi ya biarkan aja dulu begitu egonya kamu menilai evolusi dirinya kamu, ya upayanya kamu mengupgrade diri ini, biarkan aja dulu begitu gitu ya. Karena ya suatu saat nanti berubah pun kamu menjadi versi terbaiknya kamu, menjadi lebih cantik, menjadi lebih sukses, menjadi lebih sehat dan sebagainya. Ya nanti juga akan balik ya hasilnya itu tuh untuk kamu nikmati sendiri gitu ya. Oke, baik, kita intip-intip dulu ya energi si mantannya kamu untuk saat ini. Jadi mari lihat, memang kesedihannya kamu tuh masih belum tuntas ya pada perpisahannya kamu dengan si dia gitu ya. Kamu di sini mari lihat masih sering sedih gitu loh. Walaupun kalau mari tangkep sebenarnya kalau kamunya bisa segera move on dari si seseorang ini, atau oke, kamu belum mau move on tetapi kamu mau membuka diri untuk memberikan kesempatan pada pria lain,
atau pada wanita lain untuk mengisi kekosongan hidupnya kamu, Mari lihat sebenarnya sudah adanya di sini orang yang bisa menggantikan si mantan gitu ya. Tapi kok kayaknya si mantan ini masih ada keistimewaannya di matanya kamu gitu ya. Jadi ya untuk saat sekarang kalau boleh memilih, daripada bersama dengan orang baru yang mungkin saja lebih baik dari si mantannya kamu ini gitu ya, tapi kamu lebih condong memilih enggak, aku dengan dia saja gitu ya. Kalau boleh memilih di sini, ya aku mau balik aja lah sama dia, nggak usah kaminya berpisah gitu ya. Hubungan ini sajalah yang aku usahakan untuk bisa langgeng panjang ke depan sana gitu ya. Aku nggak mau pria lain yang mencintai aku, wanita lain yang menyayangi aku nggak mau gitu ya. Aku maunya dia aja lah gitu ya. Kalau melihat energinya kamu, walaupun kamu tahu bahwa perpisahan itu tuh tidak terelakkan lagi gitu ya, tapi ya nggak segampang itu juga untuk move on. Ketika kamu lagi pikirannya lagi sehat gitu ya, kamu lagi tenang gitu batinnya kamu tahu ini kamu harusnya move on dari dia. Tapi ya tadi mari lihat, dia sudah sempat mengisi hidupnya kamu gitu ya, dia sudah sempat kamu sayangi, dia udah sempat kamu cintai gitu ya, udah sempat ada memori manisnya kamu bersama dengan si dia. Jadi kalau untuk bisa segera melepaskan itu, nampaknya bukan perkara yang gampang bagi kamunya gitu ya. Masih banyak kayak kekecewaan yang kamu alami gitu ya. Jadi kok kayak ya sepanjang hubungan ini kamu ada kok perasaan cinta sama dia gitu ya. Ada perasaan sayangnya kamu sama dia. Jadi mengetahui bahwa perasaan cinta dan perasaannya sayang kamu ini tuh ke dia tidak dia balas saat ini, itu mendatangkan satu kepedihan bagi kamunya gitu ya. Tidak bisa menyayangi dia, tidak bisa mencintai dia, satu kepedihan bagi kamu ya. Atau ya tidak mendapatkan perhatiannya dia, tidak mendapatkan kasih sayangnya dia, cinta kasihnya dia saat ini ke kamu gitu ya. Waduh, itu tuh berat ya, bagi kamunya itu tuh berat gitu ya. Jadi memang kesedihannya kamu ini cukup mendalam kalau mari tangkap ya. Jadi kok kayak ada situasinya kamu sedang berkabung gitu ya. Kamu sedang berkabung, walaupun untuk beberapa di antara kalian kamu cukup pandai ya menutup-nutupi dirinya kamu dari kondisinya kamu saat ini ya, biar jangan banyak orang yang mengetahui bahwa kamu sedang down gitu ya. Ya mungkin hanya segelintiran orang saja yang memahami bahwa hatimu sedang menangis di saat ini gitu ya. Dan kamu bisa dengan pandainya pakai topeng gitu ya ke orang yang lebih banyak lagi gitu ya. Kamu pakai topeng bahwa ya kamu hidupnya baik-baik saja tanpa si dia gitu. Jadi ada upayanya kamu gitu ya untuk menjaga juga lah harga dirinya kamu gitu ya. Jangan sampai dia dapat informasi kalau kamunya masih sampai saat ini masih kayak ngerasain kehilangan betul gitu ya, kamu masih down gitu ya, kamu gak ingin si dianya itu tuh paham gitu bagaimana kondisi dirimu untuk saat ini, malu juga lah gitu ya. Jadi disitulah mari lihat kamu berusaha mati-matian untuk mengelabuhi banyak orang. Nah untuk beberapa di antara kalian, ketika kamu mengelabuhi banyak orang gitu ya, bahwa kondisinya kamu saat ini tuh sedang baik-baik saja, ada beberapa di antara kalian mari lihat itu kayak ngerasa makin sakit gitu loh ya, makin sakit gitu ya. Karena sebenarnya hal itu tuh justru ketika kamu pakai topeng kamu baik-baik saja ya, itu tuh kamu tahu enggak, gue sebenarnya tuh enggak baik-baik aja gitu ya, gue sebenarnya lagi down banget ini gitu. Tapi kok gue jadi dipaksa ya harus memperlihatkan sikap yang ya I'm fine, aku baik-baik aja gitu ya, aku hidupnya ceria, aku ya bahagia-bahagia aja gitu ya.
Kamu tahu kamu sedang bertopeng dan itu makin menyakitkan bagi kamunya gitu ya. Kenapalah enggak yang kebahagiaan ini tuh nyata aja, beneran aja gitu. Ngapain yang harus berpura-pura? Ada begitu pemikiran-pemikiran kamu. Jadi sehingga mari lihat, sering ya kamu saat ini tuh pun masih tiba-tiba mau nangis gitu ya. Tiba-tiba tuh bad mood gitu ya. Tiba-tiba kayak sedih banget kamunya. Nah, di sana. Oke. Kita lihat di sini energi dari mantannya kamu. Jadi gini ya, walaupun kamu seolah-olah kamu melihat ya bahwa pasangannya kamu kok kayaknya sedang tidak membutuhkan kamu lagi di saat ini, tapi itu tuh melihat hanya seperti seolah-olah. Nah, jadi intinya begini. Intinya begini kok Marliat. Seseorang ini tuh pun belum bisa dikatakan 100% sudah move on dari kamu. Gitu ya. Kalau Marliat, seseorang ini tuh masih rajin banget stalking kamu. Masih rajin banget cari tahu tentang kamu, mikirin kamu, ya. Merasakan rindu sama kamu gitu ya. Masih sering gitu. Jadi beberapa ini tuh pengen banget ya, kalau dianya itu tuh masih bisa berinteraksi seperti biasanya dengan kamu gitu. Memang beberapa di sini Mari lihat dia sudah deket ya sama cowok baru, dia udah deket sama cewek baru gitu ya. Tetapi sepertinya dia ingin kalau kamunya itu tuh masih mau nih ngebuka diri kepada dia gitu loh ya. Jadi dianya masih ingin, agak ada egoisnya orang ini. Kalau Mari tangkep ya, agak ada sedikit egoisnya. Dia mau kalau dianya itu tuh bisa memprogresifkan hubungannya dia dengan orang yang baru, tetapi juga masih memiliki kamu sebagai orang yang sudah terlanjur duluan hadir dalam hidupnya dia gitu ya. Jadi kayaknya kalau bisa ya, seseorang ini tuh akan mengkondisikan kamu biar kamunya itu tuh bisa mentoleransi kondisi dan keadaannya dia yang tetap menginginkan kamu tetapi juga mendambakan orang yang baru. Macam mana itu ya? Tentu kalau melihat kamunya nggak mau gitu, kamunya nggak bakalan mau gitu ya. Kamu tahu value dirinya kamu gitu ya. Setidaknya kamu tahu kamu ini tuh pengennya kayak gimana gitu ya. Kamu ingin kamu menjadi raja, kamu ingin menjadi ratu, kamu ingin menjadi yang satu-satunya dalam kehidupan asmara si seseorang ini gitu ya. Tapi tiba-tiba dianya kayak bikin kamu turun tahta gitu ya, malah kayak mau menduakan kamu. Walah, kamunya ndak akan bisa terima hal itu gitu ya. Justru kalau kamunya ngerti dianya saat ini sedang deket sama cowok lain, sama cewek lain, malah makin kuat ya energinya kamu. Aku harus move on dari dia gitu ya. Tapi dianya berharap kalau kamunya stuck, kamunya nggak bisa lepas dari dia, sebagaimana dia tidak bisa benar-benar pergi ya, benar-benar bisa melepaskan kamu. Dia pun ingin kalau kamunya juga seperti itu kepada dianya gitu ya. Jadi kalau boleh memilih, dia masih belum mau usai sama kamu, dia masih belum mau tuntas relationship-nya dia dengan kamu dan fokus saja pada kehidupan dia yang baru. Dianya belum bisa seperti itu ya. Oke, baik. Sekarang kita akan lihat apakah ada kemungkinan asmara baru hadir dalam hidupnya kamu di waktu dekat ini. Ada nih, ada nih ya, ada ya. Nah, jadi kalau kamu belum ngerti, kalau kamu belum tahu tentang si seseorang ini, segera ya, paling lama sebulan lagi dia akan nongol. Ini udah paling lama gitu ya.
beberapa kamunya itu tuh sebenarnya udah tahu siapa seseorang ini gitu ya. Dan ekspresinya dia mencintai kamu nanti akan kamu lihat rentang 11 hari sejak kamu menyaksikan video ini. Oke, ya, kalau bacaan ini resonate untuk kamu, 11 hari dari sejak kamu menyaksikan video ini, kamu akan melihat dengan terang benderang ada seseorang yang jatuh cinta sama kamunya gitu. Nah, clue-nya lagi tentang seseorang ini, dia bukan orang baru ya. Jadi kamu bukannya kenalan, bersalaman sama cowok baru, sama cewek baru, atau ujuk-ujuk nih kamu ketemu sama seseorang melalui media sosial gitu ya. Kamu nggak ngerti siapa dia, kamu nggak tahu latar belakangnya, kamu nihil banget informasi tentang dirinya. Bukan yang seperti itu ya orang ini ya. Tapi orang ini tuh, ini bisa teman masa kecilnya kamu gitu ya. Ini bisa ceritanya seseorang yang pernah kamu taksir, atau ini bisa ceritanya orang yang sejak dari dahulu kala ya. Zaman kalian masih bocil gitu ya. Ini tuh sudah memang sayang sama kamu, udah memang jatuh hati sama kamu, udah memang punya perasaan ekstra ya kepada kamu jika dibandingkan dengan pria-pria lain atau wanita-wanita lain gitu ya. Jadi kayak ini adalah momen kesempatan kamu melihat ya, atau kamu sedang memberikan ya, tanpa kamu sadari kamu sedang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk menyatakan kembali gitu ya, bahwa sudah sejak selama ini dianya memendam rasa sama kamunya gitu ya. Ini bukan mantannya kamu, ini ada kemungkinan ini bukan mantan ya, bukan mantan kapan gitu ya, bukan gitu. Tapi ini orang yang pernah deket banget sama kamu, entah zaman kamu SD, entah itu SMP, entah itu SMA, entah itu tuh zaman kuliahan gitu ya. Tapi pernahlah dia mengisi hidupnya kamu di masa lebih muda usianya kamu gitu ya. Nah, udah kayak menggebu-gebu banget di situ perasaan cintanya dia. Walaupun kamu bilang ala anak SD kok ngerti cinta-cintaan. Enggak. Ya, di situ tuh mungkin belum cinta namanya, tapi kok perasaan lebih sayang gitu lah, lebih kayak berbeda aja kamu di perasaannya dia gitu ya, dibandingkan dengan teman-temannya kalian misalnya seperti itu ya. Nah, jadi seseorang ini akan datang dengan anggunnya hadir dalam hidupnya kamu. Oke? Baik ya, jadi seseorang ini tuh bisa banget untuk kamu pertimbangkan menjadi pengisi ya, pengisi hilangnya, pengisi kosongnya ya, pengisi kosongnya pasangan asmaranya kamu gitu ya. Atau kamu bisa mengizinkan seseorang ini mengambil peran, mengambil bagian untuk membantu kamu benar-benaran bisa healing, benar-benaran bisa move on dari si mantannya kamu ini. Soalnya seseorang ini tuh polos banget gitu ya. Orang ini tuh memang beneran cinta sama kamu, beneran sayang sama kamu gitu ya. Jadi ya, saya rasa bagaimanapun keadaannya kamu saat ini, dia akan kayak bisa menerima gitu. Bahkan dia nanti akan merasa bahwa dia punya kesempatan ini ya, mengambil bagian peran gitu dalam hidupnya kamu sebagai seseorang yang mendampingi kamu dalam prosesnya kamu untuk menyembuhkan dirimu. Oke? Baik. Jadi itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.